Sung Jinwo meninggal. Ketika taring Monarch Beast menembus jantungnya, seolah-olah waktu berhenti. Pupil mata Sung Jinwo membesar, wajahnya memucat, dan darah menyumbat tenggorokannya, membuatnya tak mampu bicara. Namun yang lebih kejam lagi, Monarch S menusukkan pedangnya sekali lagi dan menderingai dengan penuh hinaan, mengejek, bukankah seharusnya kau bisa pulih dengan baik? Sekuat apapun dirimu, kau tetap saja monark yang belum sempurna. Darah panas memancar keluar. Sung Jinwo tidak rela menerima ini, tapi ia tak berdaya. Ejekan musuh terus terngiang di telinganya, namun yang bisa ia lakukan hanyalah melangkah satu demi satu menuju kematian. Tepat saat ia benar-benar putus asa, tiba-tiba terdengar suara dari sistem. Yokoso di ruang wibu. Gas, langsung kita nonton. Pemain memiliki hati hitam, memenuhi semua syarat untuk skill pasif tidak diketahui. Di jendela skill tidak diketahui itu bersinar dengan cahaya keemasan, lalu waktu dan ruang pun bergeser. Dunia ditelan oleh kegelapan. Saat Sung Jinwo membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya kembali di ranjang rumah sakit yang familiar. Mengingat momen ketika jantungnya tertusuk, ia terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin, tapi ia segera menyadari sesuatu yang lain. Ternyata, ia masih hidup. Kamu sudah bangun, suara Wo Jinkul terdengar di telinganya. Sung Jinwo ingin bertanya tentang apa yang terjadi di medan perang, tapi ia segera menyadari ada sesuatu yang aneh dengan sekelilingnya. Wo Jinkul tidak mengenalinya, bahkan hal-hal yang diucapkannya adalah hal-hal yang pernah didengar Sung Jinwo sebelumnya, seolah-olah waktu berjalan mundur. Satu-satunya hal yang menghibur Sung Jinwo adalah level, skill, dan perlengkapannya tidak berubah. Ia masih mempertahankan kekuatan yang dimilikinya sebelum ia mati. Kata-kata penuh kekhawatiran dari adiknya, pemikiran Han Song-yi, tata letak ruang kerja presiden, semua hal dari masa lalu terulang kembali. Sung Jinwo menyarankan dengan serius kepada Go Gun-hee tentang rencana penyerbuan Pulau Jeju yang akan datang. Tolong pastikan untuk mengubah aturan yang ada agar hewan panggilan yang dipanggil oleh para pemburu juga dihitung sebagai anggota tim penyerang. Jika mereka setuju dengan hal ini, dia akan memusnahkan semua semut di Pulau Jeju. Go Gun-hee sangat marah ketika mendengar hal ini. Tiba-tiba muncul gelombang energi sihir yang sangat kuat, jauh melampaui tingkat pemburu peringkat atas. Pada saat itu, sebuah suara kembali terdengar di telinga Sung Jinwo, menanyakan apakah ia ingin memulai ulang dunia ini. Awalnya, dia tidak terlalu memedulikannya, tetapi karena suara yang berulang itu terus menggema, pemandangan di depan matanya mulai berubah-ubah dengan liar, disertai kenangan yang membanjiri satu persatu. Mulai dari saat dia hanyalah seorang anak laki-laki biasa, hingga kemudian menjadi pemburu papan atas, menaklukkan penjara iblis, hari ketika ibunya terbangun, dan berhasil mengekstrak bayangan Beru. Pada saat itu, Sung Jinwo tiba-tiba menyadari kebenarannya. Semua ini adalah ilusi yang dirancang dengan sangat cermat. Dia dengan lantang menuntut untuk mengetahui identitas pihak lain. Di detik berikutnya, suasana berubah secara dramatis. Kegelapan tak berujung datang menerjang seperti gelombang, dan notifikasi sistem memenuhi udara. Tak jauh dari sana, tiba-tiba muncul sebuah kaki, dan yang terlihat adalah Raja Bayangan. Selama kamu menginginkannya, kamu bisa hidup di dunia ini selamanya, kata sang raja sambil menatapnya, lalu perlahan berbicara. Di waktu berikutnya, Sung Jinwo mempelajari tentang kekuatan sang raja. Ternyata selama ini dia selalu diawasi. Apapun yang terjadi, bahkan apa yang dia pikirkan di dalam hati, sang raja adalah kematian dan ketenangan, sekaligus ketakutan. Di dalam wilayahnya, apapun yang bisa dibayangkan bisa diwujudkan, seperti membiarkan segala sesuatu tumbuh liar atau membuat bunga layu seketika. Meskipun kekuatan ini hanya bisa digunakan di dalam wilayahnya, itu sudah cukup untuk menghancurkan atau mengubah dunia. Singkatnya, itu adalah kemahakuasaan. Raja Bayangan adalah raja para andit. Dia bisa menggunakan kekuatan kematian untuk mengendalikan kegelapan. Karena penasaran, Sung Jinwo bertanya, kenapa dia yang dipilih? Setelah mendengar ini, Raja Bayangan menyalurkan sihirnya, dan sebuah kenangan yang telah lama terkubur pun terbuka, sebuah kisah tentang para penguasa dan para raja. Dahulu kala, di dunia lain, hanya ada cahaya dan kegelapan. Sebuah makhluk absolut dengan kekuatan tertinggi menciptakan para utusan dewa dari pecahan cahaya dan menciptakan 8 raja dari pecahan kegelapan. Tujuan para utusan adalah untuk menjaga dunia, sedangkan kehendak para raja adalah untuk menghancurkannya. Karena keyakinan mereka yang saling bertentangan, kedua pihak itu bentrok dan bertarung satu sama lain selama berabad-abad. Suatu hari, pecahan cahaya bertanya kepada makhluk absolut itu yang jelas-jelas memiliki kekuatan untuk menghentikan perang, mengapa dia selalu berpura-pura tidak melihat. Pada saat itu, makhluk absolut itu memilih untuk tetap diam. Barulah saat itulah mereka menyadari, bagi makhluk absolut itu, pertarungan antara para utusan dan para raja tidak lebih dari sekadar sandiwara yang menghibur. Soal hidup dan mati, dia sama sekali tidak peduli. Menyembah para dewa, membuktikan iman melalui keindahan, itulah hukum yang ditetapkan oleh makhluk absolut, dan siapapun yang melanggarnya hanya akan menghadapi kematian. Bisa dibilang, selama makhluk absolut itu masih ada, perang tidak akan pernah berakhir. Jadi, demi mengejar perdamaian antara kedua pihak, suatu hari mereka melancarkan pemberontakan. Raja Bayangan adalah satu-satunya di antara mereka yang dengan tegas menolak untuk bergabung dalam pemberontakan itu. Namun sayangnya, karena pasukannya terlalu sedikit, ia dikalahkan oleh para utusan yang menyerang. Namun, tepat saat kekalahan tampak tak terelakkan, Raja Bayangan tiba-tiba menyadari bahwa makhluk absolut itu telah menyembunyikan sebuah kekuatan di dalam dirinya. Dengan
satu perintah saja, semua prajuritnya yang telah gugur bisa dibangkitkan kembali. Bersenjatakan kekuatan luar biasa ini, Raja Bayangan memimpin pasukannya kembali ke medan perang. Namun, betapa hancur hatinya ketika akhirnya ia sampai di sisi makhluk absolut itu, yang tersisa hanyalah mayat yang telah dibantai dengan kejam. Perang itu sudah berakhir. Asal-usul Jinwo dan sistem pun terungkap. Semua ini ternyata berhubungan dengan konspirasi sang raja. Pecahan cahaya itu memberontak, membunuh makhluk absolut, menyatakan diri mereka sebagai dewa menjadi para penguasa dan menggunakan artefak yang memiliki kekuatan makhluk absolut untuk menyerang para raja. Yang pertama tumbang adalah Raja Leluhur Leiji. Ketika ia ditangkap oleh para penguasa, keseimbangan kekuatan pun hancur. Pada titik ini, para raja lainnya menyadari adanya krisis dan Raja Bayangan memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan etika baik kepada pihak lawan. Untuk benar-benar melawan para penguasa, para raja tidak punya pilihan selain bersatu. Sejak saat itu, Raja Bayangan bukan lagi pecahan cahaya maupun utusan para dewa, melainkan menjadi Raja ke-9 bertarung bersama yang lain dalam perang panjang dan melelahkan. Seiring berjalannya waktu, setiap mayat di medan perang berubah menjadi bayangan dan pasukan Raja Bayangan semakin kuat hingga akhirnya mampu menyaingi legiun kehancuran milik Kaisar Naga. Menghadapi hal ini, baik para penguasa maupun para raja menjadi waspada, khawatir akan kekuatan Raja Bayangan. Akhirnya, pada suatu hari, Raja Bayangan disergap oleh dua raja dan pasukannya mengalami kerugian besar. Meskipun ia berhasil membunuh Baron, Raja 100 Api, ia gagal merebut Flame Fang. Raja Bayangan berpikir bahwa dengan kekuatannya yang sangat berkurang, para penguasa akan melancarkan serangan besar-besaran terhadapnya. Bagaimanapun juga dalam kondisinya saat itu, ia tidak punya peluang jika pertarungan benar-benar terjadi. Namun yang mengejutkan Raja Bayangan, para penguasa justru berlutut dan memilih untuk mencari rekonsiliasi. Demi menghormati masa-masa ketika mereka pernah bertarung bersama, para penguasa merendahkan diri dengan rendah hati memohon maaf dan menyatakan bahwa tidak perlu lagi melanjutkan pertarungan. Mengingat kembali pemandangan pembantaian brutal yang dilakukan makhluk absolut, amarah tak berujung membara di hati Raja Bayangan. Ia hanya berharap para penguasa akan membunuhnya agar pertarungan itu akhirnya berakhir. Namun para penguasa tidak pernah bergerak, malah terus-menerus menunjukkan kesetiaan kepadanya. Melihat hal itu, Raja Bayangan pun dibuat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya ia memutuskan untuk bersembunyi, namun saat Raja Bayangan bersembunyi, para raja lainnya dikalahkan oleh para penguasa. Pada saat itulah ia memanfaatkan kesempatan untuk menampakkan diri karena pasukan mereka telah melemah dan mereka sangat membutuhkan bala bantuan. Bahkan Kaisar Naga pun tidak ingin perang itu pecah lagi. Jadi ia dengan senang hati menerima Raja Bayangan. Pada waktu-waktu berikutnya, para raja menghindari pengawasan para penguasa dan mencari dunia-dunia di mana mereka bisa membangun kekuatan tempur. Akhirnya mereka menemukan tempat yang paling cocok, yaitu bumi. Begitu para raja tiba, bumi langsung dilanda bencana besar. Jika para raja ada untuk menghancurkan dunia, maka para penguasa ada untuk melindungi dunia-dunia yang telah kehilangan absolutnya. Sayangnya saat para penguasa menyadari pergerakan para raja, semuanya sudah terlambat. Dunia itu sudah hancur. Melihat hal ini, para penguasa sangat marah dan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat, para penguasa menggunakan piala reinkarnasi, artefak terlarang milik para absolut yang bisa memutar balik waktu selama 10 tahun. Meskipun para penguasa telah melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelamatkan dunia, bumi terlalu rapuh. Setiap kali bumi tidak mampu menahan pertempuran antara kedua pihak, tidak peduli siapa yang menang, tanah itu selalu berakhir dalam kobaran api. Tanpa pilihan lain, mereka pun mengambil keputusan baru. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan semua orang, setidaknya biarkan sebagian bertahan hidup terlebih dahulu. Para penyintas inilah yang akan menjadi para pemburu. Bumi mengalami kehancuran berkali-kali, tetapi berkat kekuatan luar biasa dari piala reinkarnasi, para penguasa terus memperbaiki kesalahan mereka setiap kali. Sementara itu, para Raja Agung terus menyempurnakan rencana mereka. Penggunaan piala reinkarnasi terbatas dan pada akhirnya akan habis. Terinspirasi oleh cara para penguasa, para Raja Agung pun menemukan cara untuk melawan mereka dengan menggunakan tubuh manusia untuk datang ke bumi. Mereka bisa menyiapkan penyergapan untuk memusnahkan pasukan musuh sekaligus. Namun agar para Raja Agung bisa memasuki dunia ini, mereka membutuhkan wadah yang mampu menahan kekuatan mereka. Raja Bayangan dan Raja Kehancuran terlalu kuat dan belum pernah menemukan manusia yang cocok untuk dijadikan inang. Pada saat itulah seorang penyihir yang menyebut dirinya Sang Perancang muncul. Ia mengklaim bisa menemukan kandidat yang sempurna, namun syaratnya adalah Raja Bayangan harus mengubahnya menjadi makhluk abadi. Saat mencari wadah yang cocok seseorang yang berada di luar dunia, Sang Perancang berhasil menarik perhatian Raja Bayangan. Orang itu adalah Sung Jinwo, lemah dalam kekuatan, selalu nyaris mati, namun entah bagaimana selalu berhasil bertahan hidup melawan segala kemungkinan. Bahkan ketika Sang Perancang menentang Raja Bayangan, tetap bersikeras memilih Sung Jinwo. Untuk membantu Sung Jinwo menahan kekuatan ini, Sang Perancang mengembangkan sistem leveling pemain yang memungkinkannya menjadi lebih kuat melalui berbagai ujian berulang. Namun tepat ketika Sung Jinwo memenuhi persyaratan, Raja Bayangan mengkhianati Sang Perancang. Ia tidak turun ke kuil, mungkin karena memiliki rasa suka yang khusus terhadap Sung Jinwo, atau mungkin karena ia selalu ragu-ragu. Raja Bayangan ingin menyerahkan pilihan itu, membiarkan Sung Jinwo menentukan masa depannya sendiri, apakah akan hidup selamanya di dunia mimpi ciptaan atau kembali ke kenyataan dan melawan musuh-musuhnya.
Ketika Sung Jinwo dengan penasaran bertanya kepada Raja Bayangan, meskipun kau tidak pernah berniat melawan sang penguasa, kenapa kau tetap memilih melarikan diri ke dunia lain? Setelah mendengar pertanyaan itu, Raja Bayangan menjawab dengan serius bahwa bumi bukanlah tempat yang menjadi miliknya. Pada saat itu Sung Jinwo tersenyum dan jawabannya pun sama. Tempat ini juga bukanlah tempat ia berasal. Begitu ia selesai berbicara, Raja Bayangan berubah wujud menjadi Go Gunhee. Wajahnya penuh kelembutan dan senyuman yang hangat. Setelah mewarisi seluruh kekuatan, Sung Jinwo kini akan memiliki keabadian dan hidup selamanya. Sementara dia akan kembali ke kehampaan, yang berarti mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi. Sejak saat itu, Sung Jinwo menjadi Raja Bayangan, menghirup aroma segar rumput di udara. Merasa angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahnya, Sung Jinwo memberikan perintah yang sudah akrab, bangkitlah. Setelah mewarisi seluruh kekuatan Raja Bayangan, Sung Jinwo dibangkitkan kembali setelah dibunuh, kembali hidup sekali lagi. Bangkitlah, begitu Sung Jinwo memberikan perintah, suara sistem bergema di telinganya. Dengan memasukkan kata sandi untuk menghancurkan sistem pengembangan pemain, sistem telah dihapus. Semua kekuatan para pemain kini sepenuhnya tidak dibatasi, dan kekuatan semua komandan legiun serta bayangan telah dipulihkan. Kekuatan Igris telah kembali, statistik lonceng meningkat pesat, dan Raja Bayangan sebelumnya telah kembali ke kehampaan. Apakah Anda yakin ingin menghapus seluruh sistem? Konfirmasi. Begitu Sung Jinwo menyetujui, cahaya menyilaukan menembus langit dan gelombang kekuatan magis meledak dari dalam dirinya. Di pusat kota negara Korea, Monarch S hampir kehilangan akal sehatnya. Meskipun mereka telah membunuh Sung Jinwo, perubahan mendadak terjadi tak lama setelahnya. Gelombang energi magis memancar dari sekitarnya dan sebuah hati hitam berdegup kencang. Sang Raja Bayangan sejati akan segera muncul. Dia dan Monarch Beast berniat untuk memusnahkan segalanya. Namun tak disangka, seseorang muncul di medan perang. Ayah Sung Jinwo, Sung Il-huan, membuat mereka semakin terkejut karena ia memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa mendekati Sung Jinwo untuk sementara waktu. Seiring kekuatan magis yang terus bertambah, Monarch S dan Monarch Beast menjadi murka. Mereka mengerahkan segalanya, menggunakan semua kartu as mereka, bertekad untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Di medan perang, ketiganya saling bertarung. Monarch S mengangkat trisulanya dan menghantam, sementara Monarch Beast mengulurkan cakarnya, mencabik langit. Sementara itu, Sung Il-huan mengayunkan dua pedangnya dengan sekuat tenaga. Medan perang pun berkilauan oleh cahaya tebasan pedang. Saat pertarungan sengit terus berlangsung, Monarch S semakin cemas. Lawan yang dihadapinya bertarung seperti seorang prajurit berpengalaman, mampu langsung membaca gerakannya dan melakukan serangan balik berdasarkan pergerakan senjata. Bahkan dengan keunggulan 2 lawan 1, cakar Monarch Beast selalu meleset, seolah-olah sosok lawan mereka adalah hantu yang bergerak tak terduga. Lalu Sung Il-huan tiba-tiba menyerang dengan tendangan yang kuat. Monarch S terlempar seperti peluru meriam sementara Monarch Beast mencoba menerjang ke depan untuk menyerang. Namun sebelum dia sempat bereaksi, pedang Sung Il-huan berkilat, menusuk mulutnya. Sebelum Monarch Beast bisa menyerang lagi, aura menyeramkan yang penuh firasat buruk menyapu medan pertempuran. Kekuatan sihir Sung Jinwo telah mencapai puncaknya. Dia berbalik dan mendesak Monarch S untuk mundur, memperingatkan bahwa Raja Bayangan akan segera masuk. Wajah Monarch S tampak enggan. Dia yakin masih ada waktu untuk mengalahkan Sung Jinwo, tapi Monarch Beast terlalu takut untuk terus bertarung. Sebanyak apapun Monarch S mengejeknya, itu tidak bisa mengubah tekad Monarch Beast untuk melarikan diri. Pada akhirnya, hanya Monarch S yang tersisa di medan pertempuran, menyaksikan rekannya lari ketakutan. Menancapkan trisulanya ke tanah, melepaskan badai dingin yang berputar-putar ke seluruh area. Dia melepaskan kekuatan sihirnya. Saat dia mengangkat telapak tangannya ke langit, sebuah kristal es raksasa muncul dan jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Menghadapi serangan dengan jangkauan seluas itu, bahkan Sung Il-huan sampai berkeringat dingin. Tepat saat bencana akan terjadi, bayangan hitam melesat melintasi langit seperti meteor, menabrak kristal es yang jatuh dengan kecepatan luar biasa. Suara pecahan yang nyaring terdengar saat beras menghancurkan kristal es itu hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Monarch S tertegun. Bagaimana bisa bayangan itu menjadi begitu kuat? Apakah mereka sudah mendapatkan kembali kekuatan komandan legiun mereka? Sebelum dia sempat pulih, suara dingin dan tak berperasaan terdengar. Hanya itu saja yang bisa dilakukan Monarch S. Berhentilah menyebut dirimu raja. Apakah binatang itu kabur? Siapa yang membiarkannya pergi? Tekanan magis yang mencekik menyerang setiap saraf. Raja Bayangan Sung Jinwo telah tiba. Saat itu juga, seluruh bulu di tubuh Monarch S berdiri. Inilah jarak di antara mereka, jarak yang tak akan pernah bisa dijembatani. Untuk menemukan Monarch Beast, Sung Jinwo melepaskan sihirnya, memperluasnya tanpa batas. Sebuah penghalang energi berbentuk bola menyebar dari pusat medan perang dengan cepat meluas ke segala arah. Dalam sekejap mata, sihir itu menyelimuti benua, lalu setengah bola dunia, dan akhirnya mengunci posisi Monarch Beast. Pada saat itu, kilatan muncul di mata Monarch S. Raja Bayangan sedang melancarkan sebuah jurus. Ini adalah kesempatan langka. Menggenggam trisulanya di kedua tangan, aura Monarch S begitu menakutkan saat ia mengumpulkan kekuatan dan melemparkannya seperti anak panah ke arah Sung Jinwo. Namun tepat saat serangan itu hampir mengenai, Sung Jinwo mengangkat tangannya, sihir pun mengalir deras. Di detik berikutnya, ledakan energi dahsyat mengguncang dunia.
Trisula Monarch S terpelintir hebat seperti pegas yang ditekan, tak mampu bergerak. Dia tertegun. Inilah pecahan cahaya terbesar, kekuatan sejati seorang Raja Bayangan. Pada saat yang sama di suatu tempat di hutan, Monarch Beast diam-diam merasa lega, bersyukur karena berhasil melarikan diri tepat waktu. Namun dia baru melangkah beberapa langkah ketika gelombang sihir yang mengerikan muncul di belakangnya. Sung Jinwo telah tiba. Aura kematian menyebar ke seluruh tempat. Otaknya secara naluriah mengirimkan peringatan. Orang di depannya ini sangatlah menakutkan dan kuat. Monarch Beast menundukkan kepala, gemetar ketakutan. Dia memohon kepada Sung Jinwo agar mengampuninya dan berjanji akan menjadi bawahan yang paling setia. Mendengar itu, mata Sung Jinwo hanya menunjukkan rasa jijik. Ini adalah salah satu pembunuh yang pernah mencoba membunuh Raja Bayangan, seekor monster yang berusaha melenyapkannya. Namun sekarang dia begitu menyedihkan. Sung Jinwo setuju, tapi dengan satu syarat, Monarch Beast harus mampu menahan 5 serangannya. Pada saat itu, Monarch Beast dipenuhi amarah. Dia sebenarnya berencana untuk pura-pura menyerah dan menunggu bala bantuan dari Kaisar Naga, tapi rencana yang dianggapnya sempurna itu justru terlihat seperti aksi badut di mata Sung Jinwo. Raungan marah menggema saat Monarch Beast memutuskan untuk bertarung dengan segenap kemampuannya. Namun sebelum dia sempat menyerang, sebuah sosok melesat seperti kilat hitam. Kemanapun pedang itu melintas, udara terbelah dan di belakangnya darah muncrat. Dengan satu tebasan, lengan Monarch Beast terputus. Masih ada 4 kesempatan lagi. Suara dingin Sung Jinwo terdengar. Di medan perang lain di negara Korea, wajah Monarch S dipenuhi keringat. Ketika sebuah pedang yang berkilat petir menerobos langit, dia mengenali penyerangnya, Satria Kematian, salah satu dari sayap kembar Legiun Bayangan. Igris telah mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Selama kekuatan sang raja belum habis, bayangan-bayangan itu akan terus beregenerasi tanpa henti dan pertarungan akan berlangsung selamanya. Tepat saat Monarch S merasa kewalahan, Igris berhenti menyerang dan menancapkan pedang panjangnya ke tanah. Wajahnya penuh rasa hormat. Di bawah cahaya yang berkilauan, sebuah wajah muncul. Igris meletakkan kepalan tangan di dada dengan satu tangan, sementara tangan lainnya membuka portal secara pribadi menyambut Raja Bayangan Sung Jinwo. Wajah Monarch S dipenuhi ketakutan melihat pemandangan itu. Ketika Sung Jinwo dengan santai melemparkan 2 taring, barulah dia menyadari bahwa Monarch Beast telah dibunuh. Ratu Serangga, Monarch Beast, Monarch S, kematian kalian bertiga adalah peringatan bagi para raja lainnya. Suara Sung Jinwo bergema di telinga sang Monarch S saat ia memanggil tak terhitung banyaknya kristal es. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah pedang pendek menusuk dadanya dari atas. Sebuah pedang lain menghantam, dan dia menyadari tubuhnya tak bisa bergerak. Dia membuka mulut mencoba mengumpulkan sihir, tapi tiba-tiba sebuah tangan terulur dan kekuatan dahsyat meledak. Monarch S sama sekali tak punya kesempatan untuk melawan. Sebuah pedang berkilat membelah tubuhnya, dan semburan kabut darah pun meledak. Retakan-retakan menyebar di tubuhnya, dan akhirnya tubuhnya hancur dan lenyap. Monarch S telah mati. Sung Jinwo melihat sebuah pedang panjang di tanah, lalu di pinggir jalan ia menemukan ayahnya yang terluka parah. Setelah bertahun-tahun berpisah, ayah dan anak itu akhirnya bersatu kembali. Sung Il-huan menceritakan semua yang telah ia alami. Setelah portal pemanggilan binatang sihir dibersihkan, seharusnya mereka pergi dalam waktu 1 jam. Tapi entah kenapa, ia justru terjebak di celah dimensi. Seiring waktu berlalu perlahan, suatu hari para penguasa muncul. Mereka mempercayakan kekuatan mereka kepada Sung Il-huan untuk menghentikan Raja Bayangan yang akan segera lahir. Tanpa pilihan lain, Sung Il-huan pun menjadi utusan para penguasa. Mengemban misi besar ini, ia kembali ke bumi. Namun begitu melihat Sung Jinwo, ia tak lagi memiliki keinginan untuk menjalankan misi itu. Meskipun putranya menyimpan bencana besar di dalam dirinya, Sung Il-huan sama sekali tidak mengambil tindakan. Ia hanya terus diam-diam mengawasi dari bayang-bayang. Selama waktu ini, para penguasa mulai memiliki pendapat yang berbeda-beda. Setelah perdebatan sengit, pecahan cahaya paling cemerlang menawarkan perintah baru untuk melindungi Raja Bayangan. Untuk menggagalkan rencana para raja, para penguasa segera menyadari bahwa mereka membutuhkan Raja Bayangan yang telah mendapatkan seluruh kekuatannya. Dengan begitu, sebelum para raja turun ke bumi, mereka akan memiliki kekuatan yang mampu menghadapi pasukan kehancuran. Namun satu-satunya hal yang mereka khawatirkan adalah mereka tidak tahu apakah Raja Bayangan akan memilih membantu umat manusia atau berpihak pada para raja. Namun, jawabannya baru saja terungkap. Itulah sebabnya Sung Il-huan akhirnya turun tangan untuk membantu. Alasan dia bersembunyi di sudut yang tidak mencolok adalah karena dia tidak ingin putranya melihatnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Sung Il-huan dengan hati-hati bertanya pada Sung Jinwo, "Apakah kamu membenciku?" Kebencian adalah jawaban yang ia harapkan. Namun kemudian Sung Jinwo tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Selain kebencian, ada juga kerinduan. Selama bertahun-tahun ini, ia merindukan ayahnya. Air mata menggenang di mata Sung Il-huan. Bagaimana mungkin dia tidak merindukan keluarganya? Di ruang yang tak terjangkau itu, cinta telah menunggu dan merindukan setiap hari dan malam. Bahkan saat hanya bisa melihat putranya dari kejauhan, hatinya tetap dipenuhi kebahagiaan. Sung Il-huan berdiri dan memeluk Sung Jinwo erat-erat. Merasa dipeluk ayahnya, air mata Sung Jinwo pun mengalir saat ia terisak. Dia ingin lebih lama bersama ayahnya untuk meluapkan semua keluh kesah yang selama ini dipendam. Namun kemudian, tubuh ayahnya mulai memudar.
Itu seperti sebuah kendi tanah liat yang pecah dan dipenuhi retakan. Tepat sebelum benar-benar hancur berkeping-keping, kata-kata terakhir Sung Ilhuan menggema di sekeliling. Maaf, aku bukan ayah yang baik. Pecahan-pecahan yang tersebar itu tampak seperti cahaya bintang yang berkelap-kelip. Sung Jinwo berdiri di sana kebingungan, seluruh tubuhnya gemetar. Ia menopalkan tangannya erat-erat dan mengeluarkan teriakan yang memilukan. Sementara itu, di rumah yang remang-remang, ibu Sung Jinwo menatap keluar jendela. Air mata mengalir di wajahnya satu persatu. Kita sudah boleh pindah, katanya. Sekarang rasanya tidak pergi pun sudah tak ada artinya lagi. Seolah-olah dia tahu suaminya sudah tiada lagi. Beberapa hari kemudian, bencana yang sesungguhnya datang. Gerbang terbesar dalam sejarah akan segera terbuka untuk menyelamatkan umat manusia dan melindungi bumi. Para pemburu dari seluruh dunia berkumpul. Sebuah kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya pun dikumpulkan. Hunter 7 bintang Liu Zigang, Hunter tingkat nasional Andre, dan para hunter terbaik dari semua guild besar, termasuk Sung Jinwo, berdiri di barisan paling depan. Mata mereka terpaku pada cahaya ungu yang berkelap-kelip di atas. Ketika serangkaian suara retakan terdengar, portal itu terbelah lapis demi lapis seperti jaring laba-laba, lalu tiba-tiba robek lebar-lebar. Pada saat itu, semua hunter bersiap untuk bertempur. Namun, tepat saat pasukan monster melangkah keluar, Sung Jinwo tiba-tiba membeku. Sebuah perasaan akrab yang tak bisa dijelaskan muncul di dalam dirinya. Di udara, tak terhitung banyaknya prajurit bayangan muncul, melayang bersama utusan ilahi 6 sayap, naga berkepala 3 yang memancarkan petir, dan di tengah-tengah pasukan bayangan itu, seorang pemimpin misterius yang memancarkan kekuatan sihir. Tekanan yang luar biasa menyebar ke seluruh medan. Menatap puluhan ribu monster di langit, semua orang merasakan bulu kuduk mereka merinding. Serang! Sebuah suara menggelegar memerintah, dan para hunter pun mengangkat senjata mereka dan maju ke depan. Namun kemudian, perintah lain terdengar, perintah yang tak bisa dibantah. Jangan ada yang bergerak. Detik berikutnya, kekuatan sihir yang mengerikan menyapu seluruh area dan semua orang langsung berhenti. Sumber suara itu adalah Sung Jinwo. Para hunter memandang dengan bingung, tak mampu memahami maksud Sung Jinwo. Tak lama kemudian, sesuatu yang tak terbayangkan pun terjadi. Saat gerombolan binatang sihir mendekat, Sung Jinwo dengan tenang melangkah maju untuk menghadapi mereka. Ketika kedua belah pihak saling menatap, dalam sekejap seolah ada pesan yang dipertukarkan, binatang sihir yang memimpin tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Sebuah suara yang penuh wibawa dan penghormatan untuk mahkota di atas, Komandan tertinggi Belian memimpin legiun bayangan untuk memberi hormat kepada sang raja. Begitu kata-kata itu terucap, semua bayangan langsung membubung bersama, menghadap Sung Jinwo dengan rasa hormat yang luar biasa. Para hunter benar-benar terperangan dengan apa yang mereka lihat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pasukan binatang sihir sebesar itu akan berlutut di hadapan seorang manusia? Satu naga saja di antara mereka sudah cukup untuk mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Apalagi ini ada 3 naga sekaligus. Sung Jinwo tak bisa menahan diri untuk menghela napas kagum. Inilah legiun bayangan yang sesungguhnya, hadiah dari Raja Bayangan sebelumnya. Dia mewarisi seluruh kekuatan Asbon, lalu semakin memperkuat legiun bayangan. Sekarang, perang yang sesungguhnya akan segera dimulai. Beberapa hari kemudian, kabar dari negara Korea menyebar dengan cepat. Sung Jinwo telah menaklukkan pasukan lebih dari 100.000 binatang sihir. Ketika negara-negara lain mendengar hal ini, mereka langsung panik. Mereka buru-buru mengirim perwakilan ke negara Korea, berusaha secepat mungkin menjalin hubungan baik dengan Sung Jinwo. Namun, yang tak diduga siapapun adalah sejak hari ia menaklukkan pasukan binatang sihir itu, Sung Jinwo seolah-olah menghilang begitu saja, tak pernah muncul lagi di hadapan publik. Di sebuah punggung gunung yang tandus, Sung Jinwo sedang menatap ke bawah ke arah legiun bayangan. Untuk mempersiapkan perang yang akan datang, ia menciptakan metode pelatihan baru, membagi seluruh pasukan menjadi 2 kelompok untuk saling berlatih tanding, sehingga kemampuan tempur setiap prajurit bisa meningkat. Bagaimanapun juga, bayangan akan beregenerasi, jadi tidak akan ada korban jiwa. Tepat saat ia merasa sangat puas dengan metode ini, Beru tiba-tiba mengajukan sebuah permintaan. Ia ingin Sung Jinwo mengujinya untuk melihat apakah ia layak menjadi panglima tertinggi. Target tantangannya adalah Belian. Mendengar hal itu, Sung Jinwo tersenyum. Itu adalah saran yang bagus dan kesempatan sempurna untuk menyaksikan kekuatan panglima tertinggi. Pada saat itu, legiun bayangan menghentikan latihan, menyisakan hanya Beru dan Belian di lapangan. Pertarungan sengit akan segera pecah. Beru mengeluarkan raungan ke langit, sementara Belian mengangkat pedang besarnya ke dada. Pemandangan ini membuat Sung Jinwo tenggelam dalam lamunan. Ternyata, seperti Igris, dia juga menggunakan pedang. Tapi posturnya jauh lebih kekar dan pedangnya jauh lebih besar. Sung Jinwo menebak lawannya adalah prajurit tipe kekuatan. Saat pertarungan dimulai, mata Sung Jinwo membelalak lebar. Belian mengayunkan pedang besarnya, dan dengan satu sentakan, gagangnya terbelah dan berubah menjadi cambuk bersegmen. Cambuk itu bergerak seperti ular, lincah dan mematikan, melesat langsung ke arah Beru. Beru melompat, berusaha melakukan serangan balik, tapi pedang besar Belian bergerak lebih cepat, membelit tubuh Beru di udara. Lalu, gelombang kekuatan brutal menghantam, membanting Beru ke tanah. Pertarungan itu selesai dalam sekejap mata. Mata Jinwo menunjukkan kekaguman. Dia bahkan lebih kuat dari yang ia bayangkan. Benar-benar pantas menyandang gelar panglima tertinggi. Sementara itu, di dunia lain, Raja Ilusi melaporkan perkembangan terbaru.
Raja Bayangan telah memilih untuk berpihak pada manusia. Mendengar hal ini, bibir Kaisar Naga melengkung membentuk seringai dingin. Ia memerintahkan para raja lainnya untuk tidak bertindak gegabah, sambil berkata bahwa ia sendiri yang akan menangani langkah selanjutnya. Tiba-tiba, cakar seekor naga menghantam tanah di belakangnya dan beberapa sosok naga raksasa muncul, bersiap untuk bertempur. Kaisar Naga memberikan perintah tegas kepada pasukannya. Hancurkan sang raja. Kaisar Naga memimpin pasukannya menuju bumi, sementara Jinwo menggunakan sebagian pasukan bayangan untuk bersiap menghadapi perang. Untuk menjadi panglima tertinggi bayangan, Beru berlatih setiap hari bersama Belian. Sayangnya, ia selalu dikalahkan oleh pedang raksasa itu setiap kali tanpa harapan untuk menang. Suatu hari, Jinwo tak tahan lagi melihatnya dan bertanya pada Beru kenapa ia ingin menjadi panglima tertinggi. Beru menjawab bahwa jika ia menjadi panglima tertinggi, ia bisa selalu berada di sisi sang raja. Mendengar hal itu, Sung Jinwo berkata, "Kalau begitu, biarkan panglima tertinggi berdiri di sebelah kananku dan kau di sebelah kiriku. Masalah selesai." Setelah itu, mata Beru pun berlinang air mata. Pada saat itu, Igris berjalan mendekat. Tanpa ragu, Sung Jinwo berkata, "Kau berdiri di belakangku." Namun saat ia sedang memberi perintah, sesuatu yang aneh terjadi di dekat situ. Semua prajurit pasukan bayangan berkumpul seolah sedang berdiskusi dengan sangat serius. Lalu para naga menimbulkan api, kekuatan dahsyat mereka menembus langit. Melihat hal itu, Tus hanya tersenyum. Ia memakai orb untuk memperkuat sihirnya dan gelombang energi meledak menerobos langit dengan kekuatan yang tak terbendung. Pada akhirnya, itu membentuk pilar cahaya raksasa. Pemandangan ini benar-benar membuat para naga yakin mereka harus mengakui bahwa kekuatan itu bahkan lebih dahsyat daripada api mereka sendiri. Sung Jinwo sedikit kehabisan kata-kata saat melihat hal ini. Menggunakan orb memang terlalu tidak adil. Ia berbalik dan melihat para semut yang sibuk membawa material untuk membangun rumah mereka sendiri. Asbon kembali ke dunia kekosongan dan tak pernah lagi melihat Raja Bayangan sebelumnya. Sung Jinwo bertanya-tanya apakah Belian akan merasa sedih, tapi Belian menggelengkan kepalanya. Dulu, Asbon memperoleh kekuatan kematian. Ia secara sukarela menjadi prajurit pertama. Setelah membantu selama bertahun-tahun, Belian tidak pernah sekalipun meragukan penilaian sang raja. Ketika Sung Jinwo mengetahui hal ini, ia menjadi sangat penasaran dan memutuskan untuk mendengarkan kisah di antara mereka berdua. Melalui kisah panjang ini, Sung Jinwo akhirnya memahami bahwa bertahun-tahun yang lalu ada sebuah pohon dunia raksasa dan para prajurit langit semuanya lahir dari buahnya. Setelah pelatihan pasukan bayangan selesai, Sung Jinwo mulai menghabiskan waktu bersama adik perempuannya dan ibunya, bahkan memasak banyak hidangan sendiri untuk mereka. Dengan membaca ingatan Asbon, ia menyaksikan kekuatan mengerikan Kaisar Naga dan legiun kehancuran yang dipimpinnya yang pernah membakar segalanya hingga menjadi abu. Sebuah perang yang sesungguhnya akan segera dimulai. Suatu hari, Direktur Yu datang berkunjung atas inisiatifnya sendiri. Ia datang khusus untuk berterima kasih kepada Sung Jinwo. Awalnya, ia mengira terbangun dari narkolepsi adalah sebuah keajaiban. Tapi semakin ia pikirkan, ia sadar bahwa hal itu tidak sesederhana itu karena hanya dia dan ibu Sung Jinwo yang sembuh. Ingin membalas kebaikan ini, Direktur Yu bertanya bagaimana ia bisa melakukannya. Setelah memikirkannya, Sung Jinwo mengajukan sebuah permintaan. Jika suatu saat terjadi sesuatu padanya, ia meminta Direktur Yu untuk menjaga adik perempuannya dan ibunya. Hari-hari berlalu dan sebuah berita besar meledak di televisi. 8 portal raksasa tiba-tiba muncul secara bersamaan, tersebar di berbagai negara. Sung Jinwo meletakkan jarinya di Daiwo Jinkul. Ia menggunakan sihirnya untuk mentransmisikan sebuah ingatan, kisah tentang para raja dan penguasa. Gambar demi gambar melintas di benak Wo Jinkul dan setelah melihat semuanya ia pun terkejut. Para hunter tidak diciptakan untuk melindungi umat manusia melainkan merupakan bagian dari strategi seleksi alam para penguasa. Pasukan Kaisar Naga sangatlah kuat. Satu hembusan napas saja bisa membuat dunia terjerumus ke lautan api. Di hari-hari berikutnya, Sung Jinwo meminta Wo Jinkul untuk mengadakan sebuah konferensi dan mengundang perwakilan dari 152 negara. Di konferensi itu, ia mengumumkan bencana yang akan segera datang. Ratusan binatang sihir yang lebih menakutkan daripada Kamis akan segera turun ke bumi dan menghancurkan segala sesuatu di hadapan mereka. Bahkan pemerintah terkuat dan para hunter terbaik pun harus melarikan diri. Ia juga mensimulasikan 8 skenario portal untuk meyakinkan para perwakilan atas peringatannya. Saat bencana datang, semua orang harus lari sejauh mungkin. Ini adalah peringatan pribadi dari Sung Jinwo. Setelah konferensi, dunia pun gempar. Tak terhitung orang yang ketakutan dan mulai bersiap-siap untuk melarikan diri kapan saja. Hari itu, tepat saat Sung Jinwo hendak melatih pasukan bayangannya, ia tanpa sengaja menemukan bahwa para semut telah membangun tempat tinggal sendiri. Sebuah kastil yang menjulang tinggi, yang jelas-jelas merupakan ide Beru lagi. Ketika ia melihat sebuah bendera berkibar di puncak kastil itu, sebelum ia sempat bertanya ide siapa itu, Beru tiba-tiba berlutut dan bersama beliau memohon ampun kepada sang raja. Sung Jinwo langsung merasa tak berdaya. Pada hari gerbang portal dijadwalkan terbuka, Sung Jinwo terbang ke China memutuskan untuk menangani portal raksasa di sana terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Liu Zigang telah melakukan persiapan matang mengumpulkan 100.000 pemburu elit. Semua ini dilakukan hanya untuk menghadapi pasukan binatang ajaib dari portal tersebut. Atas perintah Sung Jinwo, area itu langsung diselimuti oleh gelombang sihir yang sangat kuat. Sekejap saja, puluhan ribu bayangan muncul. Berdiri berbaris di belakang Sung Jinwo, memancarkan tekanan luar biasa yang membuat orang sulit bernapas.
Liu Zigang langsung berdering dingin. Mereka benar-benar tidak berada di level yang sama. Memanggil ribuan pasukan dalam sekejap, kemampuan ini benar-benar menakutkan. Saat ia masih terkagum-kagum, suara retakan terdengar dan portal itu memancarkan cahaya menyilaukan. Ketika semua orang mengira binatang ajaib akan keluar, Sung Jinwo justru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada energi magis yang keluar dari dalam portal itu. Pada saat itu juga, ia langsung tersadar. 8 portal raksasa itu hanyalah pengalihan perhatian. Sebenarnya, para raja telah memusatkan pasukan mereka di tempat yang paling jauh darinya, yaitu di pusat kota negara raksasa. Ketika portal raksasa itu terbuka, para pemburu yang sudah bersiap pun tertegun. Alih-alih gerombolan binatang ajaib di langit, hanya ada satu sosok di udara dengan rambut merah menyala, baju zirap perak, dan tatapan penuh penghinaan serta rasa muak. Pendatang baru itu adalah Raja Penghancur, Kaisar Naga. Kaisar Naga mendarat dan berkata, "Apakah kau raja di sini?" Sang pemburu pun kebingungan. Mengingat bagaimana Sung Jinwo menjinakkan binatang ajaib beberapa hari lalu, ia merasa dirinya cukup beruntung. Ia percaya jika ia mengaku sebagai raja, para binatang akan mengikutinya. Jadi ia pun mengangguk. Namun Kaisar Naga menjawab dengan dingin, "Sepertinya kau bukan raja di sini." Sekejap, energi penghancur menyapu. Api melahap seluruh area dan para pemburu berubah menjadi abu. Ketika Sung Jinwo mendengar Adam berada di negeri raksasa, ia segera memanggilnya untuk evakuasi, menggunakan prajurit bayangan untuk mentransportasinya. Namun saat ia mengaktifkan kemampuannya, Kaisar Naga sudah muncul di hadapannya. Monark Penghancur, Kaisar Naga, telah turun ke dunia. Tekanan yang luar biasa menyebar di seluruh medan perang dan dalam sekejap, puluhan ribu hunter terkuat musnah. Pasukan naganya memenuhi langit, energi penghancur dunia melahap segalanya. Dimanapun api itu menjalar, semuanya menjadi abu. Sang Kaisar Naga memandang manusia di bawahnya, yang tampak tak lebih dari semut dengan tatapan mengejek dan dingin di matanya. Pada saat ini, suara kehancuran ciptaan terdengar seperti musik di telinganya, memainkan kenikmatan dari pemusnahan. Sung Jinwo ingin menyelamatkan Adam, tapi Kaisar Naga bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, ia mengumpulkan kekuatan sihir di mulutnya dan melepaskan serangan yang menghanguskan Adam dan bayangannya hingga menjadi arang. Di saat itu, Sung Jinwo dipenuhi penyesalan. 8 portal teleportasi terbuka, tapi musuh memilih portal terjauh. Meski Sung Jinwo bergegas ke sana, tetap tak bisa mengubah nasib bangsa. Sedalannya akan segera lenyap. Direktur Administrasi Nasional pun tak berdaya. Ini adalah bencana yang tidak bisa ditahan oleh umat manusia. Akhir dunia telah tiba, dan dengan kecepatan seperti ini, hanya tinggal menunggu waktu sebelum negara kegelapan mengalami nasib yang sama. Tepat saat ia merasa putus asa, Sung Jinwo muncul di Biro Administrasi. Tujuannya adalah mengambil batu runi naga kamis sebagai alat tawar untuk melawan Kaisar Naga. Sebelum pergi, ia mengajukan permintaan. Sung Jinwo juga mencari upgrader Norma Selner, memintanya meramalkan nasibnya. Saat gelombang energi magis menyapu ruangan, Norma Selner membuka matanya dan setetes air mata mengalir di pipinya. Sung Jinwo akan dilupakan oleh semua orang, menanggung beban berat sendirian dan pada akhirnya terjerumus dalam pertarungan yang sunyi. Mendengar hasil ini, Sung Jinwo tidak tampak terkejut. Sebaliknya, ia tersenyum puas. Sampai sejauh ini saja sudah cukup baginya. Hari itu, di waktu senja yang sudah akap, Sung Jinwo menghubungi Cha Hain, dan mereka berdua membuat sebuah janji. Apapun terjadi, mereka bertemu terakhir kali. Demi menyelamatkan umat manusia, melindungi bumi, ratusan ribu hunter turun ke medan perang. Mereka datang dari berbagai aliansi di seluruh dunia, dan di suatu tempat di medan perang yang dipenuhi mayat, Kaisar Naga mengangkat kepalanya, pupil matanya membesar, dan kekuatan sihir yang luar biasa di dalam dirinya melonjak ke langit, seperti gelombang dahsyat yang menyapu bumi, akhirnya mengunci lokasi Sung Jinwo. Sebuah percakapan pun dimulai melintasi ribuan mil, "Kau sudah kehilangan puluhan juta rekan. Sampai kapan kau akan terus bersembunyi?" Suara Kaisar Naga menggema di sepanjang pantai. Setelah mendengar ini, Sung Jinwo menjawab, "Aku akan segera mencarimu." Dalam periode setelah itu, Sung Jinwo menghilang tanpa jejak. Kaisar Naga tak bisa menebak apa direncanakan olehnya, itu tidak penting. Dia mengumpulkan semua kekuatan dunia kacau, sementara Sung Jinwo hanya punya 100.000 prajurit, jumlah hampir tak cukup menimbulkan masalah. Saat Kaisar Naga tenggelam pikirannya, sebuah misil meluncur ke arahnya. Namun dia bertindak seolah-olah tidak menyadarinya, ekspresinya tetap tenang dan acuh tak acuh. Sebuah kekuatan tak kasat mata meledak, menghancurkan misil itu dan menghentikannya di udara. Monark hendak melangkah maju ketika, di detik berikutnya, rentetan misil menghujani dengan ledakan yang memekakkan telinga. Para prajurit di dalam jet tempur, setelah mengenai sasaran mereka, sangat bersemangat. Tetapi sebelum mereka sempat melapor kepada atasan, tiba-tiba semburan api melesat, menembus langit dengan energi dahsyat. Lalu, sepasang mata raksasa muncul dan langit seketika berubah menjadi gelap gulita. Bayangan seekor naga, begitu besar hingga menutupi matahari, turun membuat mereka tampak sangat kecil. Saat Monark membuka rahangnya, energi magis meledak seperti letusan gunung berapi, langsung melahap makhluk hidup di sekitarnya. Sementara itu, di dalam kastil yang dibangun oleh para prajurit semut, Sung Jinwo duduk di atas tahta. Baik Belian maupun Igris sudah mengantisipasi bahaya. Mereka tidak ingin monark mereka mengorbankan nyawanya. Saat Sung Jinwo teringat Asbon, jika di situasi yang sama, apa yang akan dilakukan mantan monark bayangan itu?
Belian menjawab, jika itu dia pasti akan melakukan yang harus dilakukan. Sung Jinwoo tersenyum tipis, tatapannya penuh keteguhan. Inilah yang juga ia pikirkan. Sudah saatnya untuk berangkat. Sung Jinwoo berdiri dan berjalan menuju medan perang, diikuti oleh Belian, Igris, dan Beru yang berjalan di belakangnya melewati kota yang dilalap api. Naga-naga mengejar manusia, rahang mereka yang besar mengatup dan dengan mudah menghancurkan pesawat tempur. Dalam situasi genting, seorang prajurit menekan tombol pelarian, membuka parasutnya, dan perlahan turun ke tanah hanya untuk disambut dengan pemandangan yang jauh lebih brutal. Nada-nada itu dengan ganas menggerogoti mayat manusia, tanah dipenuhi noda darah yang mengerikan, dan para binatang buas berkeliaran di mana-mana mencari target berikutnya. Prajurit itu gemetar hebat, nyaris tak berani bernapas. Tapi saat ia menoleh ke arah lain, seekor binatang buas mengaum ganas dan melancarkan serangan dengan kecepatan luar biasa. Prajurit itu terlempar seperti layang-layang putus tali, namun begitu ia jatuh ke tanah, ia dengan sigap meraih senapan dan mulai menembak memabri buta ke arah binatang buas itu. Namun, peluru akhirnya habis, dan ketika magazinnya kosong, ia hanya berdiri di sana dan menyerah. Ia mengira dirinya akan dimakan binatang buas itu, tetapi saat ia membuka matanya yang terpejam rapat, ia mendapati binatang itu sudah mati. Orang yang menyelamatkannya adalah Sung Jinwoo. Sung Jinwoo mendesak prajurit itu untuk segera lari, namun saat itu juga, kawanan binatang buas tiba-tiba terbang ke udara. Mereka semua memperlihatkan tus dan menerjang ke arahnya. Di saat genting ini, Sung Jinwoo melepaskan kekuatan luar biasa dari Kamis Red Dominator, mengirimkan sosok yang melesat melintasi medan perang secepat kilat. Di tengah kilatan pedang dan senjata, darah muncrat kemana-mana. Hanya dalam sekejap mata, Sung Jinwoo telah membelah semua binatang buas itu menjadi dua di bagian pinggang. Perang pun resmi dimulai tepat di sini. Dengan satu perintah dari Sung Jinwoo, binatang-binatang yang telah tumbang itu dihidupkan kembali. Pertempuran antara Sung Jinwoo dan Destruction Monarch Dragon Emperor pun meletus, dengan 1 juta prajurit bayangan berhadapan dengan 1 juta prajurit klam nada kekacauan. Siapakah yang pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang? Begitu Sung Jinwoo turun ke medan perang, segalanya pun berubah. Sang Kaisar Naga langsung merasakan lonjakan energi magis, namun yang mengejutkannya adalah tidak ada aura Raja Andit di dalam bayangan lawannya. Kaisar Naga mengira Sung Jinwoo berniat bertarung sendirian, menyerap semua kekuatan di sini untuk menunda perang besar-besaran. Karena itulah, ia tidak terburu-buru untuk bertindak. Sementara itu, di pihak Sung Jinwoo, seiring semakin banyak bayangan yang diekstrak, ratusan prajurit baru pun bergabung ke dalam legiun. Mereka menyapu medan perang seperti gelombang pasang, maju dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan 2 pedang di tangannya, Sung Jinwoo membantai musuh-musuhnya tanpa ampun. Tubuhnya melesat di antara para monster seperti bayangan, dan kemanapun pedangnya menyapu, tak ada satupun baju zirah yang tersisa utuh. Dalam sekejap, tak terhitung banyaknya monster yang dibantai oleh tangannya. Di tengah kekacauan itu, ratusan bahkan ribuan naga terbang muncul di langit, mengepakkan sayap mereka saat turun ke medan perang. Sung Jinwoo mengira ini berarti legiun penghancur mulai bergerak. Namun yang mengejutkannya, ia tidak merasakan kehadiran Kaisar Naga di dekatnya. Karena pihak lawan masih ragu-ragu, ia tahu dirinya harus mempercepat langkah. Ia pun berdiri. Atas perintah Sung Jinwoo, monster yang telah gugur dihidupkan kembali, berubah menjadi bayangan dan menyerbu para naga terbang di atas. Namun kali ini, naga-naga terbang itu jauh lebih kuat. Ketika sihir di mulut mereka terkondensasi, api panas menyembur keluar, menembus bayangan-bayangan yang dibangkitkan itu dalam satu serangan. Lalu, salah satu naga terbang berbicara dengan bahasa manusia, mengejek mereka. Sebelum ia selesai bicara, Sung Jinwoo menunggangi Taisar melesat ke atas, mengangkat pedang pendeknya, dan melompat dari pulung naga. Lenannya terangkat, ia menebas naga terbang itu secepat kilat. Sekejap, pedang berkilat, darah muncrat, kepala naga terjatuh. Di sisi Kaisar Naga, ia cepat menyadari ada yang tidak beres. Kekuatan Shadow Monarch semakin kuat. Ia memerintahkan Raja Alam Ilusi tetap bertarung, lalu membuka portal untuk mengejar Sung Jinwoo dalam misi penyelamatan umat manusia ini. Tidak hanya ratusan ribu hunter terbaik yang terlibat, tetapi juga banyak prajurit berpengalaman. Sayangnya, menghadapi monster yang haus darah dan berukuran raksasa, senjata mereka sama sekali tidak mempan. Tepat saat para prajurit berada dalam bahaya besar, Andre tiba di medan pertempuran. Kali ini, targetnya adalah King Kong Monarch. Ketika Monarch King Kong melihatnya, ia tampak benar-benar meremehkan. Bagaimana mungkin seorang hunter level authority bisa menghalanginya? Namun ia langsung tertegut, karena sihir tiba-tiba mengalir dari bawah kaki Andre. Lalu, sebagai komandan tertinggi, tak terhitung bayangan, puluhan ribu jumlahnya, tiba-tiba muncul di medan pertempuran di bawah komando kepala Wang Wei. Monarch King Kong pun sadar bahwa ia telah dijebak dan segera mencoba mengirim pesan kepada Kaisar Naga. Anehnya, pesan itu terputus paksa. Saat ia masih bingung, ia melihat lingkaran sihir tak jauh darinya.
Tu Xiao menyalurkan sihir laba-laba serakah, langsung memblokir medan magnet dalam radius beberapa kilometer. Ini jebakan yang dirancang sangat hati-hati. Begitu Monarch King Kong menyadarinya, ia langsung murka, melepaskan seluruh kekuatannya dan berubah ke wujud binatang, lalu melancarkan pertarungan senyap melawan bayangan-bayangan itu. Sementara itu, di medan pertempuran lain, Sung Jinwo akhirnya berhadapan langsung dengan Kaisar Naga. Begitu mata mereka bertemu, aura niat membunuh yang kuat langsung memenuhi udara. Kaisar Naga bergerak lebih dulu, membuka mulut dan mengumpulkan sihir. Energi destruktif meledak seperti gunung berapi, melepaskan kekuatan mengerikan. Sekejap, api menyapu tanah tak menyisakan kehidupan. Segalanya habis dilalap dan bangunan-bangunan di sekitarnya tampak seperti tertebas sabit. Pada akhirnya, hanya kehancuran dan keheningan yang tersisa. Di saat kritis ini, Sung memanggil Taisar. Dia berhasil menghindari serangan yang mengerikan itu. Lalu, dia memerintahkan semua penunggang naga untuk menyerbu, meluncur turun bagaikan gelombang yang mengamuk. Melihat hal itu, Kaisar Naga menggenggam kelima jarinya, menyalurkan sihirnya, lalu menebaskan bekas cahaya raksasa di udara. Api bercampur kekuatan destruktif tak terbatas langsung melahap semua penunggang dada tanpa ampun. Tanah berguncang dengan ledakan memekakkan telinga. Hanya segitu kemampuanmu, cuma prajurit tak berguna itu, Kaisar Naga mencibir. Namun di luar dugaannya, sebuah portal tiba-tiba muncul dan Sung Jinwo berlari melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Kaisar Naga langsung mengejar dengan kecepatan penuh, dan dalam sekejap mata, ia sudah berada di sisi lain portal. Namun saat ia mencari Sung Jinwo, ia tertegun oleh pemandangan luar biasa di depannya. Tak terhitung banyaknya prajurit bayangan memenuhi area itu. Semuanya menatap tajam ke arahnya secara serempak, seolah-olah menunggu serangan baru. Di antara mereka, ada banyak monster yang familiar. Mereka adalah bawahan Monarch. Pada saat itu, Kaisar Naga secara naluriah melirik ke kejauhan, dan seperti yang ia duga, Monarch sudah dikalahkan. Pertama, mereka menggunakan pasukan utama untuk menyerang Monarch, dan sekarang mereka mengincarnya, yang telah mengejar sendirian. Kaisar Naga mengagumi kecerdikan taktik ini, namun di saat yang sama, ia merasa hal itu cukup menggelikan. Dengan bantuan Monarch alam ilusi, dimanapun ia berada atau sejauh apapun, ia bisa membuka tak terhitung banyaknya portal kapan saja, memanggil para prajuritnya dalam waktu yang sangat singkat. Saat cahaya ungu yang memukau menerangi langit dan satu demi satu naga ajaib terbang keluar dari portal, tawa mengejek Kaisar Naga menggema di udara. Ia telah memenangkan pertarungan ini. Namun saat itu juga, Sung Jinwo tiba-tiba membatalkan pemanggilan, menarik kembali semua prajurit bayangan ke dalam ruang. Pemandangan itu membuat Kaisar Naga kebingungan. Ia mengira Sung Jinwo telah menyerah untuk melawan karena perbedaan kekuatan militer terlalu besar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya langsung menghapus senyum di wajah Kaisar Naga. Menghadapi kawanan naga sihir yang luar biasa di langit, Sung Jinwo menutup matanya dan melepaskan kekuatan di dalam dirinya, membiarkan sihirnya mengalir liar keluar. Begitu membuka matanya, aura mengerikan langsung menyebar ke seluruh medan pertempuran. Itu batu lumpur peninggalan Kamis yang mengandung kemampuan paling menakutkan dari ras naga. Kemampuan ini tak membedakan kawan lawan. Skill ini menyedot kekuatan semua orang, membuat lawan terjerumus ke dalam keputusasaan dengan jeritan yang menghancurkan jiwa. Sung Jinwo membuka mulutnya dan meraung. Saat skill senjata naga diaktifkan, gelombang suara yang menusuk meledak, memancar dari Sung Jinwo dan membentuk gelombang kejut yang menghancurkan pasukan naga sihir di langit. Dalam hitungan detik, jelitan kesakitan memenuhi udara saat para naga sihir kehilangan seluruh kemampuan bertarung mereka. Melihat hal ini, Kaisar Naga khawatir penguasa alam ilusi juga bisa terkena dampaknya. Saat ia mengamati medan perang dengan cermat, tiba-tiba lengannya digenggam. "Ikut aku," kata Sung Jinwo, lalu menggunakan shadow swap dan sihir yang kuat langsung menyelimuti Kaisar Naga. Pemandangan pun berubah, dan ketika Kaisar Naga membuka matanya, ia sudah berada di luar kastil Sung Jinwo. Sung Jinwo akan segera menghadapi penguasa kehancuran, Kaisar Naga, penguasa terkuat di era ini. Pertarungan mereka akan memicu pertempuran epik. Sung Jinwo telah membawa Kaisar Naga ke sebuah pulau terpencil, yang juga merupakan markas pelatihan pasukan bayangan. Tempat ini juga sangat cocok untuk bertarung jauh dari keramaian, sehingga korban jiwa bisa diminimalkan. Kaisar Naga pun menyadari hal ini, namun ia sangat yakin dengan kekuatannya. Pertarungan di antara mereka akan segera meledak. Sung Jinwo menghunus belapinya dan melepaskan sihirnya, sementara tubuh Kaisar Naga hancur lapis demi lapis, berubah menjadi wujud roh. Saat kulitnya diselimuti lava cair, wujud naga raksasanya turun, menutupi langit dan matahari. Kuil itu seketika diselimuti kegelapan. Hanya sepasang mata merah yang berkilauan di tengah suramnya. Sung berdiri tanpa rasa takut, dengan pasukan bayangan di belakangnya, siap mati demi dirinya. Begitu Kaisar Naga membuka mulutnya untuk mengumpulkan energi, Sung melompat ke atas kaisel dan terbang ke udara, bersiap untuk bertarung. Belian mengangkat cambuk panjangnya dan mengayunkannya melingkar, melilit erat mulut Kaisar Naga. Dengan ledakan kekuatan mendadak, ia mengikatnya dengan kuat, memaksa serangan yang akan datang terhenti. Pada saat yang sama, bayangan-bayangan lain menerjang ke depan, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan tubuh Kaisar Naga. Sementara Tus mengangkat telapak tangannya untuk mengaktifkan anti-gravitasi. Sebuah kekuatan tak kasat mata menghantam dari langit, sekali lagi membatasi gerakan Kaisar Naga. Melihat kesempatan itu, Beru dan Grid melompat dan melepaskan serangan spiritual dahsyat dengan momentum tak terbendung.
Di detik berikutnya, kekuatan luar biasa meledak, menghantam kepala Kaisar Naga hingga membentur tanah. Igris mengangkat pedang panjangnya tinggi, petir mengalir di sepanjang bilahnya, dan saat ia mengayunkan pedangnya, beberapa kilatan petir menyambar turun. Semburan energi mengalir deras seperti badai mengamuk, melanda Kaisar Naga dalam serangan dahsyat itu. Sung mengamati medan pertempuran dengan saksama. Meskipun mereka berhasil mengenai lawan dengan mudah, Sung Jinwo tetap tidak bisa menghilangkan perasaan was-was. Benar saja, hanya beberapa saat kemudian, Kaisar Naga membuka matanya, memancarkan kekuatan iblis yang luar biasa. Dengan raungan menggelegar yang seolah mengguncang langit dan bumi, gelombang kejut yang disertai kekuatan senjata nada itu meluap seperti gelombang pasang, menghantam semua bayangan yang ada. Melihat hal itu, Sung Jinwo segera membatalkan pemanggilan untuk mencegah para prajuritnya benar-benar lumpuh. Namun tepat pada saat itu, mulut Kaisar Naga terbuka lebar seperti gate neraka, mengumpulkan arus energi yang mampu menghancurkan gunung. Dalam sekejap, sebuah pior api meletus, melepaskan kekuatan penghancur dunia yang melahap dan membakar habis segala sesuatu di jalurnya. Di saat genting ini, Sung Jinwo terlebih dahulu menarik kembali Kaisel, lalu ia memaksimalkan kecepatannya dan berhasil menghindari serangan mengerikan dari Kaisar Naga. Sang Kaisar pun berubah menjadi abu. Lava cair mengalir kemana-mana dan jurang mengerikan muncul. Kaisar Naga memandang hasil perbuatannya dengan kepuasan, ini kekuatan sejatinya. Udara dipenuhi darah, ratapan, kegilaan, dan kekerasan. Demi perang, ia rela menghancurkan segalanya. Raja Naga, Raja Kehancuran, Antares, dan Sung Jinwo pun berkeringat dingin. Meskipun bumi dipenuhi kekuatan magis, tapi seolah tak mampu menahan serangan itu. Jika prajurit bayangan terkena napas Kaisar Naga, mereka tak akan bisa bangkit kembali. Itulah sebabnya ia menarik kembali Kaisar tepat waktu. Setelah itu, Kaisar Naga melepaskan wujud spiritualnya dan menenangkan Sung Jinwo agar tidak gugup. Sebenarnya, saat dipindahkan, ia bisa saja membebaskan diri jika mau. Namun setelah melihat kemampuan Sung Jinwo, ia tak bisa menahan diri untuk ikut serta. Karena mereka sama-sama seorang monark, seharusnya mereka bekerja sama. Bagaimanapun, para penguasa adalah musuh sejati para monark. Melihat betapa luar biasanya kemampuan Sung Jinwo, Kaisar Naga pun tergerak. Ia berjanji selama Sung Jinwo bergabung dengannya, entah untuk menyelamatkan keluarganya, negaranya, bahkan membuat pasukan penghancur meninggalkan bumi, ia bisa mewujudkannya saat itu juga. Sambil berbicara, Kaisar Naga mengulurkan tangannya. Meraih tangan itu berarti menyetujui tawarannya. Heran, begitu mereka bersatu mengalahkan para penguasa, umat manusia akan kembali damai dan ia tak akan menimbulkan masalah lagi. Setelah mendengar ini, Sung Jinwo tertawa, monster yang matanya hanya dipenuhi hasrat membunuh. Tapi kini tak tahu harus berbuat apa, jadi ia mengarang kebohongan bekerja sama. Pada saat itu, Kaisar Naga pun tak bisa menahan tawa, karena kebohongannya telah terbongkar dengan kejam, saatnya bertarung. Ia mengangkat lengannya, dan seketika, cakar naga raksasa muncul, menebas dengan ganas ke arah Sung Jinwo. Di saat kritis ini, Sung Jinwo tanpa ragu memanggil Kaisel, lalu melesat ke langit, terbang hingga 10.000 meter tinggi. Saat napas naga dari Kaisar Naga kembali menyerang, Sung Jinwo yang menunggangi Kaisar dengan cekatan bermanuver menghindari serangan-serangan itu, tetap berada di titik-titik buta yang tak bisa dijangkau oleh tubuh raksasa Kaisar Naga. Sung Jinwo, dengan dua pedang di tangannya, melompat ke depan. Tubuhnya berubah menjadi pusaran angin saat ia melesat seperti kilat hitam, menebas dari kepala Kaisar Naga hingga ke bawah. Akhirnya, ia kembali menunggangi Kaisel dan terbang jauh. Namun, yang tidak diduga oleh Sung Jinwo adalah meskipun gerakannya begitu mulus dan sempurna, ia tidak meninggalkan satu goresan pun. Saat hendak meninggalkan medan pertempuran, Kaisar Naga mengeluarkan raungan menusuk telinga dan gelombang kijut aura naga menyapu ke arahnya. Kaisel langsung tak bisa bergerak di tempat. Menyadari bahwa tuannya berada dalam bahaya besar, Kaisel melilitkan ekornya pada Sung Jinwo dan melemparkannya ke sisi lain medan pertempuran. Begitu mereka terpisah, Kaisar Naga langsung melepaskan hujan api yang deras, mematar Kaisel dalam lautan api. Semakin lama kekuatannya semakin dahsyat, hingga sebuah jurang raksasa sedalam 100 meter muncul, menghancurkan tanah menjadi kepingan-kepingan. Apa dia benar-benar bisa mati begitu saja? Wajah Kaisar Naga tampak cemas saat ia berbicara perlahan, namun tepat ketika ia mulai menyesalinya. Sosok melesat ke depan seperti anak panah. Sung Jinwo mengangkat pedang pendek dan menusuk Kaisar Naga. Meskipun serangannya mengenai sasaran, tidak merusak. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Tiba-tiba, Sung Jinwo teringat pada 3 naga raksasa yang pernah dibawa Brian keluar dari portal. Ia dengan cepat memanggil mereka ke medan pertempuran. Memanfaatkan celah saat monark sedang menyerang, ketiga naga raksasa itu mengangkat kepala mereka dan melepaskan gelombang energi dahsyat yang mengguncang bumi. Semuanya menghantam monark di detik berikutnya. Namun, yang membuat Sung Jinwo frustrasi, bahkan napas nada purba di level ini pun tidak mampu menembus pertahanan Kaisar Naga. Ini adalah lawan terkuat yang pernah ia hadapi. Dia benar-benar memiliki serangan dan pertahanan terkuat. Mengandalkan cara sebelumnya tidak memberi peluang menang. Butuh kekuatan lebih besar. Sung tiba-tiba terinspirasi. Bagaimana jika dia mengenakan armor? Dengan pemikiran itu, dia mulai memanipulasi kekuatan ke-8 membungkus tubuhnya rapat. Sihir yang mengamuk di pertempuran berubah jadi tornado. Ilatan petir menyamar dan guntur menggelegar di langit, sementara angin kencang meraung-raung.
Kaisar Naga tertebun, sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukan Sung Jinwo. Namun seiring penampilan Sung Jinwo semakin jelas, mata Kaisar Naga menggelak kelilat karena terkejut. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Lawan pun telah mencapai perwujudan roh. Sung Jinwo membangkitkan bentuk tertinggi dari Shadow Monarch. Tubuhnya diselimuti armor hitam berilik petir ungu. Inilah kekuatan sejati Asbon. Kaisar Naga yang sebelumnya memegang keunggulan, kini terdiam terpaku. Untuk mencapai perwujudan roh, seseorang harus menggunakan kekuatan kematian. Siapa sangka, dalam waktu sesingkat itu, Sung Jinwo bisa menguasainya dengan begitu baik. Dia benar-benar pantas menjadi penerus pilihan Asbon. Kaisar Naga mengangkat kepalanya, mengumpulkan energi di mulutnya. Pilar api raksasa menembus langit, menyapu dengan kekuatan dahsyat. Namun yang mengejutkan saat hendak menghantam Sung Jinwo, sebuah tangan terantai dan beberapa kilatan petir melesat keluar, menghadang serangan itu langsung dengan kekuatan penuh. Pilar api itu terbelah dua dan kekuatan di baliknya tidak berkurang. Sebelum Kaisar Naga sempat bereaksi, rentetan petir menghantam dirinya. Kulitnya terasa terbakar hebat oleh rasa sakit luar biasa. Saat itu, Kaisar Naga benar-benar diliputi amarah. Pertarungan seni pun pecah. Kedua sosok itu saling bertabrakan, satu merah dan satu ungu, memancarkan cahaya memukau. Kaisar Naga berdiri, mengangkat kata raksasanya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan yang dahsyat. Sung Jinwo memanfaatkan momen itu, meraih pergelangan tangannya, lalu tinjunya yang besar menghantam, melepaskan kekuatan mengerikan yang meledak tepat di kepala Kaisar Naga. Namun, tepat saat dia hendak melancarkan pukulan berikutnya, Kaisar Naga tiba-tiba membuka rahangnya dan menggigit baju zirah hitam yang dikenakannya. Di bawah kekuatan gigitan yang luar biasa, Sung Jinwo kehilangan keseimbangan dan terangkat ke udara. Kaisar Naga memutar lehernya dan melemparkannya sekuat tenaga, membuatnya terbang seperti layang-layang putus tali. Ia terhempas ke tanah tanpa sempat menarik napas. Pada saat itu, Kaisar Naga kembali melepaskan napas naganya dan gelombang energi dahsyat yang mengguncang dunia pun meledak. Sebuah pilar api menerobos udara dan melesat keluar. Meskipun Sung Jinwo cukup cepat bereaksi untuk menghindari serangan di saat genting, salah satu lengannya hangus menjadi abu. Dia menggenggam pedangnya dengan tangan yang tersisa dan mendekat ke arah Kaisar Naga. Tepat sebelum napas naga berikutnya dilepaskan, pedangnya melukis setengah lingkaran di langit, menebas ke arah pilar api dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi, seketika menghancurkan serangan monark naga lapis demi lapis. Dalam sepersekian detik ketika kesempatan muncul, Sung Jinwo mengangkat pedangnya untuk menyerang lagi. Namun, tiba-tiba saja, ekor Kaisar Naga mencambuk dan kekuatan luar biasa meledak menghantam dadanya. Dia kembali terpental jauh. Sebelum dia menstabilkan diri, Kaisar Naga mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Di belakangnya, bola api bermunculan, memancarkan aura mengintimidasi di seluruh medan perang. Beberapa saat kemudian, tak terhitung berkas cahaya turun seperti hujan badai, menyerupai ledakan nuklir yang menghancurkan dunia. Semuanya seketika dilahap oleh kobaran api. Tepat saat Kaisar Naga mengira kemenangan sudah di depan mata, sebuah anak panah hitam melesat dari bawah, menembus langit dan sayapnya. Lebih banyak anak panah muncul secara beruntun, masing-masing memancarkan listrik dan kekuatan magis. Saat Sung mengayunkan telapak tangannya, semua pendekar pedang melepaskan serangan mereka dalam kilatan cahaya dingin. Melihat hal itu, Kaisar Naga mengumpulkan sihirnya dan melancarkan serangan napas lagi. Di antara langit dan bumi, kedua energi itu bertabrakan dan gelombang kejutnya menyebar seperti gelombang pasang, menyisakan cahaya emas yang menyilaukan. Baju zirah Sung, yang dilalap api Kaisar Naga, hancur berkeping-keping, memaksanya melepaskan wujud spiritualnya. Pada saat itu, Monark Naga melangkah maju dan berkata, "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau benar-benar tidak mau bekerja sama denganku?" Mendengar ini, mata Sung memancarkan tatapan penuh penghinaan. Bagaimana mungkin dia mau bersekutu dengan monster seperti itu? Saat pertempuran baru kembali pecah, keduanya bertarung sengit pedang dan bila berkilauan, percikan api berterbangan kemana-mana. Sambil menyerang, Monark Naga mengejeknya. Saat ini, bumi dipenuhi jeritan keputusasaan, para hunter tak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Hasilnya sudah ditentukan, akulah pemenang sejati perang ini. Sung Jinwo melawan dengan segenap kemampuannya, namun tetap saja ia tak mampu membalikkan keadaan. Monark Naga mengayunkan pedang besarnya dan menusukkannya ke depan, menembus tubuh Sung Jinwo. Tepat saat pertarungan tampak akan berakhir, Monark Naga tertawa mengejek. Ia mengangkat pedang besarnya dan mendekati Sung Jinwo, siap mengakhiri segalanya sekali untuk selamanya. Namun, di saat yang sama, sebuah pedang pendek tiba-tiba menusuknya dari belakang. Monark Naga dengan sigap mengaktifkan perisai energinya. Pada saat itu juga, ia merasa semuanya semakin konyol. Sung Jinwo tampak berjuang sia-sia, bahkan mencoba menggunakan pedang pendek melawannya. Hasil dari pertarungan ini sudah jelas. Karena lawannya begitu ingin mati, Kaisar Naga pun memutuskan untuk mengabulkan keinginan itu. Ia menggenggam pedang besarnya dan mengeluarkan raungan marah, lalu mengayunkannya tanpa ampun ke arah Sung Jinwo. Namun, sebelum serangan itu mengenai sasaran, Kaisar Naga tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya matahari di cakrawala semakin terang saat Sung Jinwo melompat ke udara. Tiba-tiba, pasukan bayangan turun dan setiap bayangan di medan perang menjulur bersamaan, menahan tubuhnya dengan kuat di tempat. Merasa dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan, Kaisar Naga pun naik pitam. Ia bersumpah untuk mencabik-cabik Sung Jinwo. Selesai bicara, kilatan cahaya dingin muncul. Sung Jinwo melepaskan serangan terkuatnya.
Inilah jurus yang ayahnya pertaruhkan dengan nyawanya. Jurus paling dibanggakan Asbon dan alasan ia berjuang keras untuk menjadi lebih kuat. Cahaya pedang lurus menebas membelah Kaisar Naga jadi dua dari atas ke bawah. Ini saatnya kau melihat akhir hidupmu, suara dingin Sung Jinwo terdengar. Dengan satu tebasan pedang, Sung Jinwo membelah Kaisar Naga menjadi dua. Sebelum pertarungan bisa berlanjut, tiba-tiba terdengar suara retakan dari langit. Lalu, beberapa celah menyebar dan pecah dengan dentuman dahsyat, memperlihatkan portal-portal yang muncul satu demi satu. Saat itu, Kaisar Naga sadar ia telah ditipu. Sung Jinwo hanya mengulur waktu, menciptakan kesempatan agar para penguasa datang. Menghubungkan dua dunia butuh energi sangat besar, tapi dengan memanfaatkan kekuatan yang dilepaskan selama pertarungan untuk merobek batas dunia ini, para penguasa bisa dipanggil ke sini. Hal itu lebih mudah di ruang terbatas, jadi pulau terpencil ini jadi tempat ideal. Sung Jinwo telah menyiapkan portal-portal itu sebelumnya, dan komunikasi dengan para penguasa dilakukan melalui wadah mereka, yaitu Hunter yang memiliki pecahan cahaya. Pada saat ini, Sung Jinwo mengungkapkan sebuah kebenaran, dua monark yang dulu menyergap Shadow Monarch bertahun-tahun lalu bertindak atas perintah monark kehancuran, Sang Kaisar Naga. Monark bayangan telah mengungkapkan hal ini sebelum kematiannya. Ia ingin menyampaikan salam atas nama Asbon. Setelah mendengar ini, Kaisar Naga menoleh dengan penasaran, hanya untuk melihat Sung Jinwo mengacungkan jari tengah kepadanya. Marah, Kaisar Naga mengangkat pedangnya, siap menyerang. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, tombak-tombak para penguasa menembus tubuhnya. Tubuh Kaisar Naga dipenuhi luka seperti landak dan semburan darah memercik ke udara. Melihat pecahan cahaya dan kegelapan yang bisa menelan dunia, Kaisar Naga menyadari bahwa ia sudah kalah sejak awal. Di detik-detik terakhir hidupnya, saat nyawanya perlahan menghilang, ia berkata pada Sung Jinwo dengan penuh penyesalan, "Aku akan menunggumu di peristirahatan abadi. Saat waktunya tiba, kita akan menyelesaikan ini sekali untuk selamanya." Sung Jinwo tersenyum dan menjawab, "Baiklah, kita akan segera bertemu lagi." Begitu ia selesai berbicara, dengan hancurnya sang monark kehancuran dan lenyapnya Kaisar Naga sepenuhnya, perang ini akhirnya berakhir. Para penguasa dipenuhi rasa syukur, tak tahu bagaimana mereka bisa membalas jasanya. Pada saat itu, Sung Jinwo mengajukan permintaan untuk menggunakan piala reinkarnasi dan memutar kembali waktu sekali lagi. Bagi makhluk tingkat tinggi, meski waktu diputar kembali, kesadaran mereka tetap utuh. Para raja yang telah gugur akan dibangkitkan beserta ingatan mereka. Sung Jinwo ingin menghadapi para raja dan pasukan mereka di celah waktu. Meski harus menghadapi perang sendirian, ia bertekad memakai piala reinkarnasi untuk mengubah hasilnya dan mengembalikan semua orang yang hilang dalam pertempuran. Para penguasa dengan ramah mengingatkannya bahwa piala reinkarnasi hanya memiliki sedikit sisa kehidupan. Jika upaya ini gagal, tidak ada cara memutar balik waktu di masa depan. Selama pertempuran berikutnya, tak seorang pun akan mengingat dirinya. Jika ia kalah, hasilnya kehancuran total. Jika ia menang, ia hanya akan menjadi pahlawan yang kesepian. Sung Jinwo menutup matanya. Pikirannya berputar cepat. Ia teringat pada ibunya yang cemas di rumah, calon istrinya yang kelelahan di medan perang, Wo Jinkul yang gelisah di asosiasi mobil, dan Jinho yang tidak bisa tidur semalaman di guild. Ia pun berdiri dan menegaskan permintaannya. Para penguasa tak bisa menahan diri menunjukkan rasa kagum mereka. Menyelamatkan dunia seorang diri, menanggung semua beban sendirian, ia mirip raja terdahulu, Asbon. Sung Jinwo bertanya tentang prajurit bayangan apa yang terjadi jika mereka tidak pernah ada di masa lalu. Para penguasa menjelaskan di garis waktu masa lalu yang tumpang tindih dengan diri mereka akan menghilang, yang tidak tumpang tindih tetap ada. Saat para penguasa mulai bekerja, piala reinkarnasi memancarkan cahaya menyilaukan di cakrawala menerangi setiap sudut dunia. Para hunter yang tidak tahu apa-apa langsung tertarik mengira sesuatu yang besar telah terjadi. Saat cahaya itu perlahan memudar, waktu pun berputar mundur. Di bawah sinar matahari pagi pertama, Sung Jinwo membuka mata masih mengantuk, mendengar panggilan penuh kasih dari adik perempuannya, dan ibunya sedang memasak makanan lezat di dapur. Yang terpenting, ayahnya juga ada di sana, menjaga kehidupan yang bahagia dan harmonis ini. Sung Jinwo menangis, ini kesempatan terakhirnya memperbaiki segalanya, dan dia tak bisa membiarkan kesalahan. Masa depan di tangannya. Karena ia jarang kembali ke masa lalu, Sung Jinwo memutuskan menikmati sendiri. Setelah memanjatkan diri, ia meninggalkan catatan untuk ibunya. Setelah aku menyelesaikan apa yang harus kulakukan, aku akan kembali. Putaran perang baru pun pecah. Sung Jinwo memimpin pasukan bayangan ke medan perang tanpa henti memburu para raja dan berbagai jenis monster. Dale dan Belian bertarung sekuat tenaga, meninggalkan kehancuran dimanapun mereka berada. Di dunia kehampaan, hanya ada kegelapan yang tiada akhir tanpa bertarung, sangat sulit untuk bertahan. Bertarung melawan para raja, meraih kemenangan, dan menaklukkan satu demi satu target, Sung Jinwo akhirnya menghabiskan 27 tahun penuh di celah dimensi. Pertarungan panjang dan melelahkan ini akhirnya akan segera berakhir. Hanya Kaisar Naga dan Legiun Kehancuran yang tersisa sebagai musuh. Aliran waktu di celah dimensi berbeda dengan dunia luar. Hanya 2 tahun yang telah berlalu di bumi. Atas perintah Sung Jinwo, pasukan bayangan langsung turun ke medan perang. Begitu Kaisar Naga merasakan kehadiran Shadow Monarch, ia tak bisa menahan diri untuk mengungkapkan ketagumannya.
Ia tak menyangka lawan akan memakai cawan reinkarnasi. Mereka tak bertemu di akhir peristirahatan, justru berjumpa kembali saat masih hidup. Setelah pertarungan ini, yang kalah pasti jatuh ke peristirahatan abadi. Sung Jinwo melangkah maju dengan sorot mata dingin. Adakah kata-kata terakhir? Tidak. Begitu kata-kata itu terucap, pertempuran sengit langsung pecah. Keduanya melesat seperti anak panah dan medan perang seketika dipenuhi benturan pedang dan senjata, percikan api berterbangan kemana-mana. Pada saat yang sama, pasukan bayangan juga menyerbu para monster, pemicu pertempuran dahsyat. Di saat ini, 2 tahun telah berlalu di dunia nyata. Namun, suatu hari, ramalan seorang peramal membuat seluruh negeri kegelapan panik. Ramalan itu meramalkan bahwa dewa kematian akan segera turun ke tanah ini. Jika ramalan itu datang dari peramal biasa, prediksi itu mungkin tidak akan menimbulkan kehebohan besar. Namun kali ini, ramalan itu dari Norma Selner. Norma telah meramalkan banyak peristiwa internasional di masa lalu, dan setiap kali ia berhasil memprediksi hasilnya dengan tepat, sehingga orang-orang sangat mempercayainya. Benar saja, sehari setelah ramalan itu diucapkan, lubang raksasa muncul di es, dengan cahaya ungu menyelimuti langit, menarik perhatian semua penduduk. Beberapa saat kemudian, suara benda pecah terdengar, dan lubang raksasa itu terbuka. Mengejutkan semua orang, tidak ada yang keluar dari lubang itu. Tak jauh dari sana, di jalan, seorang pria berdiri memegang seikat bunga, wajahnya penuh hormat dan berkata, "Selamat datang kembali." Perang antara Sung dan Monark telah berakhir dan tak ada seorang pun yang menyadari betapa pentingnya momen ini. Ketika Sung melihat seseorang yang menyambutnya, ia merasa jauh lebih tenang. Pria di depannya adalah seorang utusan dari para penguasa dan alasan ia muncul di sini adalah untuk menyampaikan pesan dari para penguasa. Mereka lalu pergi ke sebuah toko es krim. Sang utusan menjelaskan semuanya, dimulai dengan mengucapkan terima kasih kepada Sung Jinwo karena telah berhasil menyelesaikan semua kesulitan kali ini. Namun, sekarang muncul masalah baru. Kapasitas dunia ini terbatas. Kekuatan yang ada dalam diri Sung Jinwo terlalu besar dan para penguasa khawatir hal itu bisa menimbulkan efek tak terduga lainnya. Satu-satunya solusi yang bisa mereka pikirkan adalah memindahkan Sung Jinwo ke dunia lain, dunia yang mampu menahan kekuatannya. Pada saat itu, Sung bercanda bahwa menyegel dirinya sendiri mungkin akan lebih praktis. Sang utusan mengangguk setuju setelah mendengar hal itu. Detik berikutnya, energi magis yang mengerikan menyebar di udara dan rasa tekanan yang sangat kuat menyapu mereka. "Jadi, kalian ingin menyingkirkanku karena takut pada kekuatanku setelah aku tidak lagi berguna?" Sung Jinwo menatap sang utusan dingin. Sang utusan buru-buru melambaikan tangan, berkeringat, lalu segera mengeluarkan ponselnya. Di garis waktu sebelumnya, kemampuan ramalan Norma Selner tidak terlalu kuat, tapi setelah terhubung dengan dunia para penguasa, hidupnya berubah drastis. Ini adalah contoh khas dari pengaruh yang bisa terjadi. Sung Jinwo benar-benar sudah tidak tahan lagi, jadi dia memerintahkan sang utusan untuk kembali lain kali. Percakapan mereka berakhir di situ. Di waktu-waktu berikutnya, Sung Jinwo mulai menimbang-nimbang situasinya. Jika setiap kehidupan memiliki tujuan, maka dia sudah memenuhi tujuannya. Menjadi Shadow Monarch, menghentikan berbagai bencana dan melindungi bumi, menahan invasi para penguasa, dan menjalankan perannya. Sekarang, seperti bahan bakar yang sudah habis, dia justru menjadi beban. Sung Jinwo berpikir keras, apakah dia benar-benar sudah tidak berguna? Tepat saat itu, sosok yang familiar muncul di hadapannya. Dia langsung berdiri dan mengejar sosok itu keluar. Apa gunanya tetap di sini? Di masa depan, Sung Jinwo akan terus merenungkan hal ini jika dia harus menyebutkan satu alasan. Itu karena masih ada orang-orang di sini yang dia cintai, yang mencintainya, dan yang pernah mencintainya dari saat memasuki dunia ganda hingga mengalahkan Kaisar Naga. Semua orang yang telah gugur dalam perang, baik yang baik maupun yang buruk, kini hidup dengan baik di sini. Sung Jinwo punya banyak alasan untuk tetap tinggal, jadi dia membuat keputusan yang bulat. Untuk tetap tinggal di bumi, selalu mencari alasan untuk bertahan. Ketika sosok yang familiar itu berbalik, melangkah turun dari bas di bawah sinar matahari. Wajah Haein terlihat jelas. Sung Jinwo berhenti dan tersenyum, dia telah memenuhi semua yang dijanjikannya. Mulai sekarang adalah awal yang baru. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata Neh!